ilmu. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin berkah ya kehidupan kita, dan usia kita semakin berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita mengawali dengan sesuatu yang baik ya, yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang jadikan sholat ya sebagai penolong. Nah, walaupun tentang sholat sering kali dibahas, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita ya, bahwa sholat itu dalam Islam memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya, karena sholat itu adalah tiangnya agama ya, karena agama tidak akan tegak kecuali dengan sholat. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ra'sul amri, pokok segala urusan, al-islamu adalah Islam, wa umuduhu, dan tiangnya as-salah adalah salat, wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi salat itu adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah ya, merupakan amalan pertama yang akan dihisab. Nah, apakah salat kita ini sudah semestinya gitu ya, atau seperti apa? Nah, kita sudah mempelajari sifat salat Nabi dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini penulis ya dari karyanya Ustadz Abdul Malik Al-Qasim, bahwa jadikan sholat sebagai penolongmu. Nah, ini diterjemahkan dari kitab Wathamanul Jannah ya. Nah, ini bagaimana menceritakan kesungguhan para salafus salih, orang-orang sebelum kita, dan kesegeraan mereka ya untuk menunaikan kewajiban agung ini. Nah, mudah-mudahan menjadi motivasi ya untuk kita untuk mampu menghidupkan hati kita, menggerakkan jiwa, sekaligus menguatkan keinginan kita untuk selalu terus berada dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan balasannya ya, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita langsung saja di sini ya, secara global, jadikan sholat sebagai penolong, kemudian bagaimana para salafus salih kerinduannya pada sholat ya, kemudian tentang sholat berjamaah, kemudian posisi kita di mana di antara para salafus salih. Nah, kemudian berdiri di hadapan Allah, salat sunnah duha ya, kehusyuan kaum salaf seperti apa. Kemudian dalam salat umat manusia berada pada 5 tingkatan. Apakah kita berada tingkatan yang mana? Kemudian hukum orang yang meninggalkan salat seperti apa. Nah, baiklah langsung saja. Nah, ini ya, bahwa tadi sudah disampaikan Ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, bahwa begitu tingginya kedudukan sholat ya dalam Islam, merupakan tiangnya agama. Nah, di sini tentu saja sering kita bahas ya, bahwa perintah sholat di surah Al-Baqarah ya, hafidhu 'alas sholawat, peliharalah, jagalah oleh kalian sholat kalian, was sholatil wusta, dan jagalah sholat wusta, waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dalam kehusyuan. Di sini bahwa Rasulullah begitu memperhatikan ya tentang salat ini, bahkan sampai beliau terakhir wasiat sebelum beliau meninggal, sebelum beliau wafat ya, beliau menyampaikan sebelum wafat itu, as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Jadi saking pentingnya tentang sholat gitu ya, Rasulullah sampai mau meninggalnya, mau wafatnya, beliau masih berwasiat tentang sholat ini ya, as-shalah as-shalah, kerjakanlah sholat, wa ma malakat aimanukum, dan tunaikan kewajiban kalian atas budak-budak kalian yang kalian miliki. Nah, jadi sholat ini adalah nanti ya kan, syariat Islam itu, ikatan Islam itu akan
terurai, terlepas satu persatu, dan yang akan terakhir terlepas itu adalah sholat. Nah, jadi sholat ini bagian terakhir dari agama Islam yang akan hilang. Nah, oleh karena itu ketika sholat sudah hilang, maka hilang agama itu secara keseluruhan. Rasulullah bersabda bahwa latun qadonna ural Islam urwatan urwatan. Jadi ikatan Islam akan terlepas urwah ya, satu persatu. Latun qadonna, nah pasti benar-benar akan terlepas urul Islam, ikatan Islam itu urwatan satu persatu. Fakullama intaqadat, nah setiap kali urwatun ya, satu ikatan intaqadat terlepas, maka tashabbathan nas billati taliha, maka umat manusia akan bergantung pada ikatan berikutnya. Jadi ikatan Islam itu ya udah akan terlepas satu persatu. Nah, setiap kali satu ikatan lepas, maka manusia akan bergantung pada ikatan berikutnya. Nah, tadi ya, tashabbathan nas billati taliha. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Nah, maka yang ikatan pertama yang akan lepas itu adalah hukum. Nah, tentang hukum itu dalam Islam nanti ya, menjelang akhir zaman, menjelang hari kiamat itu akan terlepas ya ikatan-ikatan Islam itu. Fa awwaluhunna naqdan, yang pertama kali akan terlepas adalah al-hukmu, yaitu tentang hukum. Wa akhiruhunna as-shalah, dan yang terakhir adalah sholat. Jadi selama sholat masih ada yang mengerjakan sholat, berarti Islam masih ada. Tetapi ketika nanti ikatan itu sudah hilang, maka Islam pun sudah tidak ada. Jadi Allah juga menyebutkan ya beberapa kali syarat dasar supaya Allah memberikan hidayah, memberikan ketakwaan kepada kita, yaitu diantaranya dengan sholat. Sini ya, bahwa muttaqin itu orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang iman kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Nah, sebagai barometer ya, bahwa Allah sudah mengecualikan orang-orang yang suka memelihara sholat dari akhlak tercela. Nah, jadi bagi orang-orang yang suka mendirikan sholat, nah di sini Allah mengecualikan ya, tidak akan itu dari akhlak tercela. Bahwa kan manusia itu, akhlak tercela manusia itu ya, kebiasaannya itu innal insan khuliqa halu'a, bahwa manusia itu diciptakan memang keluh kesah gitu ya, keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah ya. Wa idza massahul khair manu'a, tetapi ketika Allah kasih kebaikan, manu'a, dia kikir ya, dia kikir, tidak mau memberikan kepada yang lain. Kalau dikasih keburukan keluh kesah, kalau dikasih kebaikan, sifat dasar manusia itu adalah kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim daimun, itu mereka yang tetap mengerjakan sholatnya. Nah, jadi orang yang sudah merutinkan sholat, nah, di sini dari ayat ini bisa disimpulkan dia tidak akan menjadi orang yang berkeluh kesah, akan terhindar dari kekikiran ya, karena orang-orang yang sholat itu tentunya dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, dan Allah menceritakan tentang penghuni neraka ya, bagi orang yang tidak mau sholat. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu ke dalam neraka sakor, kata Allah ya. Ini kan neraka sakor itu bagi orang-orang yang meninggalkan sholat ya. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat akan ada khusus ya, nerakanya itu neraka sakor. Nah, kemudian banyak yang lain-lainnya juga ya, sholat tetapi lalai misalnya,
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah juga mengancam maka kecelakaan orang yang sholat, orang yang lalai ya dari sholatnya. As-sahwu itu menunda-nunda ya. Sahun di sana itu celaka bagi orang yang sholat itu yang pertama as-sahwu menunda-nunda ya, sehingga kalau duhur jam 2 atau setengah 3 misalnya menjadi menunda-nunda waktu sholat. Kalau asar udah mepet misalnya setengah 5, kalau subuh udah mepet jam berapa nih, jadi termasuk as-sahwu menunda-nunda ya, sehingga waktu sholat itu berlalu. Kemudian Allah juga memperingatkan supaya tidak menyia-nyiakan sholat, sekaligus mengancam ya orang-orang yang menyia-nyiakannya dengan azab yang pedih. Nah, di sini ya azab yang pedih ya, bahwa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah, maka datanglah sesudah mereka pengganti ya, umat yang lebih jelek, yaitu adaa'us shalah, mereka yang suka menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawat, dan selalu memperturutkan hawa nafsu, fasaufa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Jadi al-ghay di sini ya, di dalam surah Maryam digambarkan bagi orang-orang yang adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat, maka akan yalqawna ghayya, mereka akan menemui ghayya. Al-ghayyu itu adalah sebuah lembah di neraka jahanam yang buruk sekali, sangat dalam. Allah sediakan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Nah, makanya kita sebagai umat muslim ya, mudah-mudahan hafidhu, betul-betul memelihara sebaik-baiknya sholat ini ya, dan hendaklah menjadikan teladan bagaimana Rasulullah ya. Disebutkan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah pernah ya, Rasulullah itu sedang ngobrol gitu ya, Rasulullah SAW sedang ngobrol ya dengan kami ya, kata Siti Aisyah, dan ketika waktu sholat tiba maka seakan-akan beliau tidak mengenal kami dan kami pun tidak mengenal beliau. Jadi walaupun sedang asik bercerita, tetapi kalau sudah ada azan Rasulullah langsung gitu ya. Nah di sini jadi seakan-akan beliau tidak mengenal kami dan kami pun tidak mengenal beliau, langsung fokusnya ke Allah gitu ya. Nah jadi bahwa kita mudah-mudahan bisa mengikuti jejak beliau ya. Nah bahwa salafus saleh dari umat ini sudah menempuh jalan metode Rasulullah ya, bahwa Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah karena kegigihan dalam mengerjakan sholat, maka dia senantiasa berusaha untuk masuk masjid sebelum azan berkumandang gitu ya. Nah, kayak Rasul tadi ya, lagi asik-asik ngobrol udah azan malah langsung gitu ya, seperti tidak kenal. Ini juga diikuti oleh para salafus salih ya, bagaimana Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, beliau sangat gigih dalam mengerjakan sholat, sehingga berupaya ya senantiasa masuk ke masjid itu sebelum azan berkumandang. Nah hal ini berlangsung selama lebih dari 40 tahun. Nah ini ya, ada kesaksian dari Bad, mantannya budak Sa'id bin al-Musayyib, mengatakan bahwa tidaklah dikumandangkan seruan sholat sejak 40 tahun, melainkan Sa'id sudah berada di dalam masjid. Nah jadi kalau kita kan kadang mendengar gitu ya, menunggu ya lantunan azan, tapi harusnya lihat jam, misalkan zuhur itu jam berapa nih misalnya. Nah jadi sebelum berkumandang adzan itu sudah bersiap-siap, sudah wudhu dulu gitu ya, kemudian menggelar sajadah, sholat terlebih dahulu. Nah itu jadi betul-betul ya kayak kayak Sa'id bin al-Musayyib ya. Nah kemudian Rabi'ah bin Yazid rahimahullah menyampaikan bahwa tidaklah seorang muazin mengumandangkan azan zuhur sejak 40 tahun, melainkan aku sudah berada di dalam masjid, kecuali jika aku sakit atau dalam keadaan musafir. Nah jadi para salafus salih begitu bersungguh-sungguh gitu ya dalam melakukan ritual ibadah sholat ini, bahwa mereka sebelum azan berkumandang sudah bersiap-siap ya, sudah berwudu, sudah menyiapkan diri. Nah Rasulullah SAW sudah membimbing ya supaya betul-betul memelihara ya sholat ini. Beliau juga menyampaikan, wah ya'lamu, ketahuilah oleh kalian,
anna khairu a'malikum, sebaik-baik amal perbuatan kalian, as-shalah, adalah salat, wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min, dan tidak ada yang memelihara wudu kecuali orang-orang yang mukmin. Jadi sebaik-baik amal adalah salat, dan kata Rasulullah ya, tidak ada yang mampu memelihara wudu kecuali orang mukmin. Nah, jadi di sini orang-orang yang baik ya memberikan kesaksian. Kemudian diantaranya ada Yahya bin Ma'in rahimahullah menceritakan ya dari Yahya bin Sa'id bahwa dia tidak pernah tertinggal dari zawal. Zawal itu condongnya matahari ya. Dia tidak tertinggal dari zawal di masjid selama 40 tahun. Nah, begitu para salafus salih mereka melakukan. Nah, jadi ini yang dimaksud, ada, saya pernah menjelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat. Nah, jadi mereka diantaranya orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid gitu ya. Jadi terikat dengan masjid. Dan di sini Rasulullah memberikan kabar gembira ya, seperti mereka tadi yang terikat dengan masjid ya, sebelum adzan berkumandang sudah mempersiapkan diri, duduk diam di masjid ya, sambil melakukan berbagai zikir, kemudian ngaji gitu ya. Nah, nanti akan mendapatkan perlindungan. Sab'atun, ada 7 golongan, yudilluhumullah, yang Allah akan memberikan perlindungan fi dhillihi, dalam naungannya, yauma la dhilla, pada hari yang tidak ada perlindungan illa zilluh, kecuali adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menyebutkan salah satunya adalah rajulun, yaitu seseorang, qalbuhu, yang hatinya mu'allaqun bil masajid, yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, idza kharaja minhu, apabila keluar dari masjid, hatta ya'uda ilaih, sampai dia kembali lagi ke masjid. Nah, jadi memang orang-orang yang senantiasa terikat ya hatinya, terikat dengan masjid, pengennya itu ke masjid gitu ya. Nah, ini diantaranya akan mendapatkan perlindungan pada hari di mana orang-orang tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Uyainah rahimahullah memerintahkan ya supaya pergi untuk menunaikan sholat itu sebelum dikeserukannya azan. Dia menyampaikan bahwa jangan engkau seperti budak keburukan yang tidak datang sehingga diseru. Datangilah sholat sebelum dikumandangkannya azan. Jadi beliau ya Sufyan memberikan nasihat ya. Jadi janganlah kalian itu seperti budak keburukan gitu ya, yang tidak didatang, jadi harus diseru dulu baru datang. Jadi jangan seperti itu. Tapi sebelum diseru juga sudah bersiap-siap, datangi sholat sebelum azan dikumandangkan. Jadi seperti itulah diantara nasihat dari Sufyan bin Uyainah ya. Dan seperti ini Rasulullah menggambarkan ya, ala adullukum, maukah aku kabarkan, aku tunjukkan kepada kalian, ala, pada sesuatu, ma yamhullah bihi al khotoya, tentang suatu hal yang dengan hal itu Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan meninggikan derajat. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala, tentu saja ya Rasul ya, mau sekali gitu ya. Apa sih sesuatu yang akan ditunjukkan Rasul yang bisa menghapus berbagai kesalahan, yang bisa meninggikan derajat kita ya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, isbaghul wudu. Nah, ini menyempurnakan wudu, isbaghul wudu alal makarih ya. Menyempurnakan wudu, kemudian wakafratul khuta ilal masajid ya, memperbanyak langkah ke masjid, wantidharus shalah, kemudian menunggu sholat, ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat, fadzalikumur ribat, maka demikian itu adalah ribat, fadzalikumur ribat, maka demikian itu adalah ribat. Jadi Rasulullah ya memotivasi para sahabat, sesuatu yang mau nggak aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan ya, bisa meninggikan derajat. Nah, ternyata yang bisa menghapus kesalahan dan meninggikan derajat itu diantaranya adalah menyempurnakan wudu,
memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu sholat ya, menunggu intizar dulu. Nah ini adalah ribat. Nah kata Rasulullah SAW. Kemudian kerinduan para sahabat. Nah jadi para salafus salih ya sudah memberikan perumpamaan yang begitu bagus dalam pemenuhan seruan yang paling tepat ya, meskipun dalam keadaan sakit keras. Nah, di sini ketika Amir bin Abdullah rahimahullah, beliau mendengar muazin ya mengumandangkan azan, padahal dia sedang asyik seorang diri dan rumahnya sangat dekat dengan masjid. Dia berkata, "Gandenglah tanganku," gitu ya. Maka dikatakan kepadanya, kan kau sedang sakit gitu ya, kamu kalau sedang sakit. Kemudian dia berkata, "Aku mendengar penyeru Allah, tetapi aku tidak dapat memenuhi seruannya." Maka mereka pun menggandeng. Jadi sedang sakit keras, ini kondisinya sedang sakit keras gitu ya, Amir bin Abdullah. Tetapi ketika adzan dikumandangkan, beliau langsung gitu ya, gandeng tanganku gitu ya. Walaupun dikatakan oleh sahabat lainnya, kan kamu sedang sakit, dia menyampaikan bahwa aku mendengar penyeru Allah ya muazin, tetapi aku tidak bisa memenuhi seruannya. Maka mereka pun menggandeng tangan Amir ya, kemudian masuk sholat maghrib, sempat mengerjakan satu ruku ya bersama imam dan kemudian meninggal dunia. Subhanallah ya. Jadi dalam kondisi sakit keras masih tetap ingin ke masjid ya, kemudian subhanallah meninggal dalam keadaan sholat ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah subhanallah ya, itu diantaranya potret para salafus salih, begitu mereka sangat mengutamakan gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab. Nah Umar bin Khattab, beliau tersadar ya setelah disebutkan sholat itu, sedangkan beliau dalam keadaan tidak sadarkan diri yang cukup parah gitu ya. Nah ini Umar bin Khattab juga sangat luar biasa. Beliau pingsan ya, kemudian sadar setelah disebutkan sholat ya, maka dalam keadaan yang parah gitu ya, tidak sadarkan diri, tersadarkannya oleh sholat. Al-Miswar bin Makhramah rahimahullah menceritakan bahwa Umar bin Khattab ya ketika ditikam, kemudian beliau kan jatuh pingsan. Itu pembunuhan Umar ya. Ketika Umar ditikam, beliau jatuh pingsan, kemudian disampaikan bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dapat mengagetkannya dengan sesuatu seperti sholat jika padanya masih terdapat kehidupan. Jadi bagaimana membangunkan Umar bin Khattab yang dalam keadaan pingsan ya setelah ditikam. Nah beliau itu sadar dengan diantaranya adalah melalui sholat baru beliau bisa sadar. Nah maka mereka berkata ini ya, bahwa sholat yang bisa menyadarkan sahabat Umar ya, bahwa di sini sholat wahai Amirul Mukminin, engkau sudah sholat. Kemudian dia tersadar dan berkata bahwa sholat ya Allah, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah kemudian beliau mengerjakan sholat sementara lukanya masih mengucurkan darah. Jadi sambil setelah ditikam ya pingsan, tersadarkan dengan sholat, melakukan sholat padahal masih bercucuran darah. Semoga Allah ya meridhai para sahabat yang begitu ya, luar biasa sekali ya kegigihan mereka dalam mengerjakan sholat, sehingga ketika sholat disebutkan ya pendengarannya gitu ya, langsung gitu ya, padahal dalam kondisi pingsan gitu ya, tetapi ketika mendengar menyebutkan sholat maka langsung tersadar gitu ya, dengan parah separah apapun lukanya. Nah sementara zaman kita sekarang ya, diantaranya misalnya ada sebagian orang yang tidak membolehkan tidur kecuali pada waktu sholat, dan sebagian lainnya ada yang mendengar seorang muazin tetapi tidak juga bangun-bangun ya dari tidurnya. Nah kemudian sementara yang lain lagi bangun untuk menunaikan sholat tetapi tidak menjawab seruan azan. Jadi seakan-akan mereka lebih dekat kepada kematian daripada kehidupan.
Jadi kalau mendengar yang lain-lain gitu ya, langsung terbangun gitu, langsung melompat sekuat tenaga, misalnya kalau ada mendengar ada pencuri misalnya. Nah, tetapi kalau tentang sholat, adem-adem ya, nggak tergerak hatinya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Nah, di sini diantaranya Ar-Rabi bin Al-Haytham rahimahullah, beliau menggoreskan satu sikap yang sangat agung dalam hidupnya, di mana setelah jatuh tersungkur, ya namanya Ar-Rabi, beliau jatuh tersungkur, kemudian ia dipapah oleh dua orang menuju masjid ya, sementara sahabat-sahabatnya mengatakan, wahai Abu Yazid, sesungguhnya engkau telah diberi keringanan, nggak apa-apa sholat di rumah juga ya, namanya tadi jatuh tersungkur ya, tetapi tetap dipapah oleh para sahabatnya ya, ingin ke masjid, sehingga para sahabatnya menyampaikan bahwa engkau kan sudah diberi keringanan gitu ya, nggak apa-apa sholat di rumah. Maka bagaimana jawaban beliau? Sesungguhnya ia seperti yang kalian katakan, tetapi aku pernah mendengar bahwa hayya alal falah, marilah menuju keberuntungan. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian mendengarkan seruan hayya alal falah, maka hendaklah dia memenuhi seruan itu meski dengan merangkak atau berjalan merayap. Nah, jadi beliau sangat itu ya, tergetar sekali, terketuk dengan ucapan hayya alal falah. Beliau sampai menyampaikan ketika mendengar muazin menyampaikan hayya alal falah, maka hendaklah berupaya memenuhi seruan itu meskipun dalam kondisi merangkak atau berjalan merayap. Nah, jadi luar biasa ya motivasi para salafus solih ya, bahwa mereka begitu serius gitu ya, begitu luar biasa ya tentang sholat ini. Nah, kemudian Adi bin Hatim rahimahullah menyampaikan bahwa tidaklah datang waktu sholat melainkan aku mendatanginya dengan penuh kerinduan. Nah, jadi begitu merindukan sholat gitu ya. Kalau kita mah ya misalnya belum selevel para salafus saleh ini ya, Adi bin Hatim, tidaklah waktu sholat itu melainkan aku mendatanginya dengan penuh kerinduan, dan tidak juga masuk waktu sholat melainkan aku sudah siap mengerjakannya. Jadi udah siap sedia gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita juga sama ya, memiliki motivasi yang kuat gitu ya, seperti para salafus sholih ini, bahwa betul-betul mereka menyiapkan diri gitu ya, perhatian luar biasa terhadap sholat ini gitu ya, bahwa ini perhatian terhadap sholat ini berubah ya menjadi kegembiraan dan kebahagiaan dengan waktunya sholat, yaitu gembira dan senang dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Nah tadi ya bahwa banyak lagi kesaksian-kesaksian yang lainnya ya, bahwa bagaimana para sahabat begitu antusias dalam menjaga sholat ini. Nah di sini langsung saja ya. Nah ini penting juga. Nah kemudian bagaimana mereka begitu gigih ya mendidik anak-anaknya untuk melakukan sholat. Di antaranya dalam hadisnya, muru abna akum bis sholah, perintahkan anak kalian untuk sholat lisab'in, ketika berusia 7 tahun, wadribuhum alaiha, dan pukullah mereka li ashrin, ketika umur 10 tahun nggak sholat, maka wadribuhum, maka pukullah ya ketika usia 10 tahun belum sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka. Nah jadi Zaid al-Ayyami pernah menyampaikan kepada anak-anak, kemarilah dan kerjakanlah sholat, pasti aku akan beri kalian buah-buahan. Nah, jadi untuk memotivasi sholat itu para sahabat ya diiming-imingi dengan buah-buahan, sehingga mereka itu ya semangat gitu. Kemudian ditanyakan kepada, mengapa engkau lakukan ini ya sampai nyuruh sholat ya, dikasih buah-buahan. Kemudian Zaid menjawab, apa salahku, aku membelikan kacang untuk mereka seharga 5 dirham, sedang mereka belajar membiasakan diri untuk mengerjakan sholat. Nah kemudian itu ya berhasil lah. Nah tapi sekarang kita ya misalnya bagaimana anak-anak kita ya pendidikannya, bagaimana pembiasaan mereka melakukan sholat gitu ya,
mengawasi gitu ya, harus betul-betul kita perhatikan ya, apalagi dalam surah At-Tahrim ini adalah kewajiban kita ya dalam mendidik putra-putri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Peliharalah diri kalian ya dari siksa api neraka. Itu diantaranya dengan mendidik sholat. Nah kemudian untuk sholat berjamaah ya sudah pada paham. Ini adalah bagaimana para sahabat ya, Allah sudah mewajibkan sholat fardu dengan berjamaah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ya, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Nah, Rasulullah dan para sahabat benar-benar berusaha ya senantiasa mengerjakan sholat itu berjamaah. Jadi seakan-akan jamaah itu termasuk bagian dari sholat, dan beliau tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan perang, bahkan dalam keadaan sakit yang menyebabkan beliau wafat gitu ya, betul-betul menjaga sholat berjamaah. Umar itu ketika ketinggalan sholat berjamaah asar menjual kebunnya dan dia infakkan ke Baitul Mal gitu. Jadi ketika tidak berjamaah itu mereka itu merasa dosa yang luar biasa gitu ya. Nah bagaimana dengan hari ini ya, masjid-masjid misalnya hanya sedikit saja, hanya beberapa baris saja gitu ya. Nah kemudian subhanallah sekali di sini para salafus sholih begitu antusias ya dalam sholat berjamaah. Nah di sini ada banyak kesaksian ya tentang hal itu. Nah di sini misalnya ada Ali bin Al Husain rahimahullah, jika berwudu maka warna kulitnya berubah menjadi kuning atau pucat, sehingga keluarganya bertanya kepadanya, apa yang menjadi kebiasaanmu ini saat berwudu? Maka dia pun menjawab, apakah kalian tahu di hadapan siapa aku hendak menghadap? Jadi ketika akan menghadap Allah itu begitu itu ya, bergetar sampai wajahnya pucat gitu ya. Nah subhanallah sekali. Nah kemudian ketika bangun tidur ya, karena suatu keperluan Sulaiman al-A'mashi tidak mendapatkan air, kemudian dia meletakkan tangannya pada dinding dan bertayamum untuk kemudian tidur kembali. Kemudian ditanyakan kepadanya mengenai alasannya melakukan hal itu, maka dia menjawab, aku takut ketika mati dalam keadaan tidak berwudu. Nah jadi para sahabat itu luar biasa ya, mereka itu selalu menjaga wudu gitu ya, bahkan ketika tidak ada air langsung tayamum gitu ya, karena takut ketika meninggal itu dalam keadaan tidak berwudu ya. Nah, subhanallah sekali ya para sahabat itu. Nah di sini Rasulullah SAW bersabda tadi ya, bahwa wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, anna khairu a'malikum, sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah as-shalah wa la yuhafidhu 'ala wudu illa mu'min, tidak ada yang bisa memelihara wudu kecuali orang mukmin. Nah mudah-mudahan kita juga bisa menempuh ya para salafus salih, selalu senantiasa menjaga wudu ya, bahkan cari-cari air, tidak ada air juga langsung bertayamum gitu ya. Subhanallah sekali ya para salafus salih, betul-betul. Nah di sini ada juga salah satu kesaksian ya, pada suatu hari Mansur bin Zadzan pernah berwudu, kemudian setelah selesai kedua matanya berlinang air mata. Jadi setelah wudu itu nangis gitu ya, kemudian dia menangis sehingga suaranya terdengar keras, nangisnya agak keras. Kemudian ditanyakan kepadanya, semoga Allah merahmati, kemudian lalu ditanyakan kepadanya, semoga Allah merahmatimu, bagaimana keadaanmu? Kenapa kamu menangis gitu ya? Yang demikian itu didalilkan karena kebaikan hati dan jernihnya nurani mereka. Nah, jadi ketika dikatakan kepada Yazid bin Abdillah, tidakkah kita perlu memasang atap masjid kita? Dia berkata, perbaikilah hati kalian, niscaya masjid kalian ini sudah cukup bagi kalian. Nah ini ya, bahwa barang siapa yang memperbaiki hati, mengikhlaskan niatnya, pasti dia tidak akan melihat pada atap masjid dan tidak pada ukirannya, tetapi yang betul-betul dia perhatikan itu adalah sholatnya dan pelaksanaannya secara baik, secara sempurna, dengan harapan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada juga kesaksian dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa tidaklah iqamah sholat dikumandangkan sejak aku memeluk Islam, melainkan aku dalam keadaan sudah berwudu. Jadi saking udah siap-siapnya ya. Nah memenuhi azan ya, seruan azan semasa hidup mereka dilakukan dengan sempurna dalam bentuk praktek ya, tanpa malas-malesan gitu ya.
kemudian mereka rela meninggalkan pekerjaan duniawi ya yang sedang mereka kerjakan untuk ke masjid ya. Nah ini bagaimana Ibrahim bin Maimun ya, beliau pekerjaan beliau kan membentuk dan mengolah emas dan perak ya, dimana jika dia mengangkat palu lalu mendengar azan, maka dia tidak jadi memukulkan palu itu. Jadi saking memperhatikannya para sahabat itu, sedang kerja kagok mencukal-cukal kita makan tanggung, ada yang beli kita mah ya udah diterusin. Kalau para sahabat mah luar biasa ya, lagi bekerja gitu ya, membentuk mengolah emas, ketika akan memalu ada suara azan langsung gitu ya, langsung berhenti dan langsung bersiap-siap. Nah itu ya, bahwa betul-betul dalam menaati ibadah sholat ini luar biasa sekali ya, rela mengesampingkan dunia dan segera menunaikan kewajiban mereka dah untuk terus fokus ya untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sholat ini nanti merupakan simpanan di alam akhirat, dan pertama yang akan dihisab adalah sholat. Oleh karena itu ketika meninggal maka beruntunglah ya, di dalamnya dia mendapatkan keberuntungan melalui sholat. Tetapi ketika tidak, maka neraka akan menjadi tempatnya dan celakalah dia akan mendapatkan kecelakaan setelah kematiannya. Nah jadi mudah-mudahan kita berusaha keras ya mengerjakan sholat dengan melakukan berbagai ketaatan. Bagaimana ya para salafus salih, mereka berlomba-lomba ya menuju masjid ya dengan suruhan azan itu. Nah luar biasa sekali. Nah berbeda sekali dengan saat ini ya. Nah bahwa Rasulullah ya memotivasi, lau ya'lamun nas, seandainya orang-orang tahu ma fin nida, pahala yang ada pada seruan azan, wasoful awal, dan sof pertama itu, sumala yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkannya, illa ayyastahimu alaih, lastahamu alaih, kecuali dengan cara diundi, niscaya mereka akan melakukan undian. Jadi seandainya tahu ya pahala yang luar biasa ya pada seruan azan dan sof pertama, harus berbondong mereka itu, misalnya ketika hal ini ya kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, niscaya mereka akan melakukan undian. Jadi mudah-mudahan banyak sekali di sini ya bagaimana para salafus salih begitu memperhatikan tentang sholat ya. Sa'id bin al-Musayyib mengatakan bahwa aku tidak pernah tertinggal dari takbir pertama ya, takbiratul ihram, sejak 50 tahun yang lalu, dan aku tidak melihat tengkuk seseorang dalam sholat sejak 50 tahun yang lalu. Artinya selalu pada saf pertama ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Luar biasa sekali gitu ya. Nah berlomba-lomba bukan dalam hal duniawi saja ya, tapi betul-betul kita itu harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan, apalagi dalam hal sholat gitu ya. Sulaiman bin Mihran selama 70 tahun tidak pernah tertinggal mengikuti takbir pertama. Jadi sampai 70 tahun itu luar biasa ya, istiqomah sekali gitu ya, tidak pernah tertinggal. Nah mudah-mudahan luar biasa ya para salafus soleh yang betul-betul memperhatikan gitu ya bab sholat ini. Nah kemudian di mana posisi kita di antara para salafus soleh itu gitu ya. Tapi di sekarang udah siang ya. Nah jadi posisi kita dibanding para salafus soleh yang begitu memperhatikan gitu ya, senantiasa sebelum azan berkumandang sudah bersiap-siap ya, sudah luar biasa menyiapkan diri. Nah bagaimana posisi kita di antara para salafus salih, insyaallah akan kita lanjutkan ya di sesi berikutnya. Sekarang sudah 6.21, semuanya akan bersiap-siap ke tugasnya masing-masing. Mudah-mudahan bisa menggerakkan hati kita ya dengan buku ini. Mudah-mudahan bisa menggerakkan hati kita untuk lebih memperhatikan lagi gitu ya, lebih memperhatikan lagi bagaimana para salafus saleh mencontohkan gitu ya. Mereka begitu merindukan sholat gitu ya, bahkan ada yang sakit keras sekalipun luar biasa gitu ya, terus mau merangkak sekalipun ke masjid itu dilakukan oleh para salafus saleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan Allah untuk menjaga wudhu ya, menjaga wudhu terus-terusan. Kemudian sebelum azan berkumandang kita sudah menyiapkan diri ya dengan zikir yang kita
lakukan, dengan tilawah-tilawah yang kita lakukan, menyambut sholat dengan penuh kerinduan, menyambut sholat dengan penuh motivasi yang luar biasa, karena akan bertemu Allah gitu ya, akan bertemu dengan Rob kita, berinteraksi ya. Dalam sholat itu kita berinteraksi dengan Allah ya. Dalam surah Al-Fatihah ya, misalnya Allah menjawab hamidani abdi, majjadani abdi, athna alayya abdi, kita sedang berinteraksi dengan Allah. Begitu merindukan sholat, dan betul-betul sholat itu sebagai penolong untuk kita semua. Nah, mungkin hanya itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya ya, umumnya bagi ibu-ibu semuanya. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Hajah Dr. Fenty yang sudah menyampaikan materi tentang sholat. Mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan menjadi ilmu untuk kita semua. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatilana fi dinina. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian subuh ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la